Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Nah, kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang tutorial saham untuk pemula part 3. Dulu, waktu aku masih pemula, aku tuh membeli saham dengan cara mengikuti rekomendasi saham dari perusahaan sekuritas tempat aku buka akun. Ya, dan juga analisis saham lainnya sih. Mereka memberi rekomendasi yang berisi info saham, misalnya beli saham BMRI di harga 4.800 hingga 5.200, kemudian take profit di harga sekian dan di harga sekian, kemudian stop loss di harga sekian. Nah, sebenarnya apa sih itu take profit, stop loss, kemudian ada juga istilah trailing stop, yang semua itu tuh berkaitan dengan yang namanya money management. Nah, aku akan mencoba membahasnya dalam video ini. Jadi kalian tonton terus sampai selesai dan jangan lupa untuk like jika kalian merasa video ini cukup memberi informasi yang akan membantu kalian. Oke, selamat menonton ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Tadi di awal aku sempat menyinggung soal rekomendasi saham. Contohnya Bank Mandiri. Nah, setelah membaca rekomendasi saham, yang harus kalian lakukan adalah melihat chart saham yang sudah direkomendasikan. Ya, samalah kayak kalau misalnya kita ke supermarket, terus ada mbak-mbak SPG yang nawarin produk, misalnya produk minuman. Terus kalau kita pengen beli, kita kan mesti ngecek dulu, misalnya harganya berapa, terus kandungannya apa aja. Nah, begitu juga pada rekomendasi saham. Karena bagus menurut orang lain itu belum tentu loh bagus buat kita. Oke, kita langsung aja yuk buka chart BMRI. Nah, kalau kalian sudah belajar sedikit tentang analisa teknikal, kalian pasti sudah bisa membaca kemudian menganalisis dari saham BMRI ini. Pada tanggal 30 September, saham BMRI berada di area bawah atau bisa kita sebut dengan area support. Ada orang yang suka membeli pada saat harga lagi diskon kayak gini, tapi ada juga orang yang lebih baik nunggu confirm harganya tuh naik dulu dari harga terendahnya. Kalau dari segi keuntungan, ya tentu aja swing trader yang membeli di harga bawah ini memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Tapi, ada tapinya. Kan kita nggak pernah tahu saham ini tuh bakal naik atau malah lanjut turun. Nah, untuk meminimalkan resiko dari kerugian akibat harga saham yang kita beli itu turun, kita perlu menentukan yang namanya stop loss. Kalau di rekomendasi saham tuh suka disingkat SL. Jadi, stop loss itu bisa diartikan sebagai area atau titik atau harga di mana kita harus memutuskan untuk menjual saham kita. Tujuannya ya supaya kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, terus gimana sih cara menentukan stop loss itu? Nah, stop loss itu bisa dicari atau didapat dari beberapa pendekatan. Nah, biasanya para analis yang memberikan rekomendasi saham itu memberikan titik stop loss berdasarkan dari pola chart. Mereka memberikan titik stop loss ini dengan melihat level supportnya. Kemudian bisa juga dari indikator-indikator yang biasanya sering mereka pakai, salah satunya dengan moving average, kemudian bisa juga dengan Fibonacci, atau bisa juga dengan garis tren. Nah, ada juga kalau kita sudah bisa memilih saham sendiri, kita bisa menentukan titik stop loss melalui perhitungan money management. Oke, sekarang kita akan membahas menentukan stop loss dengan area support ya. Supaya proses belajar kita lebih enak, aku akan ngebuka chart dari RTI yang fitur chartnya ini menggunakan TradingView. Nah, RTI ini gratis ya guys, bisa kalian buka dari laptop maupun HP. Tapi kalau di aplikasi trading kalian sudah ada chart yang terhubung dengan TradingView, ya nggak apa-apa, langsung aja ya kalian buka. Nah, kayak gini nih tampilan dari RTI chart. Oke, kita langsung aja ke rti.co.id, kemudian klik chart. Nah, dan di sini ada link dari Analytics 2 rti.co.id. Kalian klik aja linknya, kemudian masukkan kode saham BMRI di kotak. Di sini. Nah, ini tuh adalah tampilan basic dari RTI. Jadi ada data harga menggunakan candlestick dan juga ada data volume di bawah sini. Kalau ini adalah chart dari bawaan Philips Securitas atau POMS. Oke, sekarang kita mau tambahin indikator ya.
Indikator itu adalah alat bantu untuk menganalisa saham dari sisi technical analysis. Nanti aku akan buatkan video khusus yang lebih detail tentang analisa teknikal. Oke, kita masukkan indikator. Aku di sini memasukkan dua indikator yang cukup familiar dan mudah, yaitu Bollinger Band dan juga stokastik. Oke, kita masukkan Bollinger Band. Nah, di sini nggak usah kalian edit, udah masuk ke data defaultnya aja. Nah, kalau di tanggal 30 September ini, Bank Mandiri sudah berada di area bibir bawah dari Bollinger Band. Lalu dari segi stokastik juga sudah oversold. Nah, kalau kalian memutuskan untuk beli di tanggal ini, kalian pastiin lagi area supportnya. Bagi kalian yang mau belajar lebih dalam tentang support resisten, aku akan membuatkan video khusus, nanti linknya ada di atas atau ada di deskripsi ya. Di sini aku cuma ngebahas tentang kulit-kulitnya aja ya, apa itu support. Nah, jadi support itu adalah area di mana harga itu mencapai harga rendahnya dan nggak sanggup lagi untuk lebih rendah. Nah, itu aja deh simpelnya. Untuk lebih jelasnya, oke kita langsung aja yuk ke chart lagi. Bagi yang belum terbiasa dengan candlestick, kalian bisa mengubahnya menjadi line chart dengan cara mengklik icon garis ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari line chart. Kelemahannya, line chart ini tidak bisa menampilkan harga high dan juga harga low. Jadi, ini nih yang muncul di sini adalah harga penutupannya. Tapi nggak apa-apa kok, kita nanti bisa mengubahnya. Nah, kita ambil dulu garis horizontal. Kita akan mencari titik support yang ada di Bank Mandiri ini. Nah, areanya tuh kita cari titik-titik yang sekiranya harga itu pengen turun, tapi ketahan, nggak bisa turun. Nah, itu tuh ada di area sini. Kemudian kita cari lagi lebih bawah di sini. Kemudian ambil tarik garis horizontal lagi, ini di areal di sini. Nah, kalau gampangnya tuh kita mencari lembah, kayak suatu gambar lembah. Nah, kayak gini kan ada lembah, lembah. Nah, ini bisa kita sebut sebagai support. Sekarang kita tinggal balikkan lagi ke candlestick. Nah, kalau di candlestick kan agak ngeliat lembahnya tuh agak sedikit bias gitu kan. Sekarang ini tuh kita bisa menarik ke bawah atau ke atasin kalau misalnya harganya tuh nggak pas. Karena kan tadi itu bener, karena tadi line chart itu berdasarkan harga penutupan. Sementara kalau di candlestick ini kita bisa ngelihat nih harga low-nya. Nah, kita paskan lagi garis-garis yang ada low, kemudian dari harga low itu nggak sanggup untuk turun lagi. Nah, contohnya di sini di harga 4.896. Ini aku buletin aja jadi 4.800. 4.800. Oke. Nah, 4.800 ini nih adalah area support, dan kalau kalian mau pasang stop loss, kalian bisa aja di bawahnya misalnya 4.700, atau mau ke bawah lagi bisa juga ke 4.600. Tapi kalau 4.600 sih kejauhan sih. Cukup aja pakai 4.700 sebagai titik stop loss-nya. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan dan menggeser stop loss berdasarkan trendline, atau bisa juga disebut dengan trailing stop. Sebelum membuat garis trendline, aku mau menjelaskan sedikit tentang apa itu trend. Jadi trend itu merupakan kecenderungan harga. Kecenderungan harganya itu naik atau turun. Itu aja sih gampangnya. Oke, kita ganti dulu chartnya ini menjadi chart weekly supaya lebih gampang. Kemudian kita ambil tools di sini, kita pilih trendline, dan kita tarik dari garis low, garis yang rendah sini, ke low yang agak tinggi, atau istilah kerennya disebut juga dengan higher low. Setelah terbentuk garis, kita ganti lagi chartnya ke chart daily. Nah, seperti ini kalau daily. Kemudian kita tarik aja kalau garisnya itu kurang panjang. Nah, di sini kan kelihatan ada perpotongan candle ke bawah garis trend line. Oke, sebentar aku perbaiki dulu ya. Di sini low-nya aku akan tarik lebih panjang supaya tampilan garis trendline-nya tuh lebih cantik kalau dilihat di time frame harian. Nah, seperti ini nih. Di awal bulan di sini misalnya kita beli saham kan. Nah, stokastiknya juga lagi
hilang ke atas. Ini kita beli, kemudian kita hold terus sampai di sini menyentuh garis trendline, baru deh kita jual. Nah, dengan menggunakan garis trendline ini berarti titik stop loss itu tidak hanya tetap berada di satu titik tertentu, tapi dia bergerak mengikuti arah tren yang sedang berlangsung. Nah, stop loss ini bisa juga disebut dengan stop loss plus atau bisa juga disebut dengan trailing stop. Aku ulangi sekali lagi ya, stop loss yang bergeser mengikuti kenaikan harga dan posisi saham yang kita beli itu sudah profit, maka stop loss-nya itu bisa juga kita sebut dengan trailing stop. Kemudian, selain dengan menggunakan garis tren, trailing stop itu bisa juga menggunakan indikator yang bernama moving average dan juga perhitungan penurunan persentase dari harga tertinggi. Aku sudah membuatkan video tutorial trailing stop menggunakan iPod dan POMS di video yang berbeda. Kalau kalian mau nonton, silahkan klik link di deskripsi atau link di atas ini ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menentukan take profit dengan resisten. Mencari area resisten itu mirip kok kayak mencari area support seperti yang sudah aku jelaskan di awal video tadi. Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan chart berbentuk candlestick ini, kalian bisa mengubahnya dulu menjadi grafik garis atau line chart. Kemudian untuk resisten, kalian tinggal mencari bentuk yang berbentuk seperti gunung. Nah, di situ adalah titik-titik atau area resisten. Kalau di Bank Mandiri ini, area resistennya berada di sekitar 5.850-an. Menentukan take profit dengan resisten ini adalah salah satu style yang digunakan oleh para trader jangka pendek hingga menengah. Tapi jika kalian ingin mencoba untuk menjadi swing trader, kalian nggak perlu pusing menentukan di mana kalian akan take profit. Jadi biarkan saja profit itu berjalan, kemudian pasang trailing stop, yaitu dengan menggunakan prosentase dari titik reversalnya atau pembalikan dari harga tertingginya, atau bisa juga menggunakan garis trendline. Jadi pada saat harga sudah memotong ke bawah dari garis trendline, maka kita harus menjual saham yang sudah kita pegang. Oke, pembahasan terakhir yaitu menentukan stop loss dan take profit dengan Fibonacci retracement. Salah satu alat technical analysis yang sering dipakai oleh para analis, salah satunya adalah Fibonacci retracement. Kalian bisa mencarinya di bagian sebelah kiri sini, kemudian ini dia. Fibonacci retracement. Nah, cara menarik level-level Fibonacci ini, kalian harus menariknya dari titik low ke titik high. Nah, kita di sini anggap di sini adalah titik low-nya, kemudian kita cari level tertingginya adalah di sini. Nah, kita tarik sampai ke kanan. Ketika harga tidak dapat menembus dari harga tertingginya, maka harga itu akan turun ke level-level Fibonacci ini. Nah, di titik-titik inilah kita bisa membeli atau area ini nih kita sebut dengan area retracement. Dari garis-garis Fibonacci ini kita bisa menentukan stop loss dan juga menentukan resisten. Oke guys, itu tadi video singkat dari aku mengenai apa itu stop loss, trailing stop, dan juga menentukan take profit. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan kepada kalian. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk klik like. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa ya untuk nonton video aku yang lain di sini dan juga di sini. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Bye.